Assalamualaikum buat teman-teman semua. Hari ini kita bahas knalpot ya. Karena ada beberapa netizen juga konsumen saya kadang kalau ada perubahan di mesin suka sharing. Nah, buat teman-teman juga yang awam, apalagi baru-baru ya, baru di dunia e-racing, baru pegang e-racing gitu. Kalau ada perubahan di mesin kayak porting block atau upgrade performa mesin, pasti pertanyaan suka timbul, enaknya pakai knalpot apa ya. Nah, sekarang saya bantu jawab ya ke teman-teman. Tapi video ini saya jawab murni berdasarkan pengalaman saya ya, garis bawah. Jadi bukan berarti apa yang saya sampaikan di video ini itu sebuah harga mati gitu. Enggak, ini mah murni dari pengalaman saya aja, bukan berarti saya yang paling benar. Ya, untuk knalpot e-racing ya teman-teman, banyak modelnya, banyak pilihannya. Saya kerucutkan dua tipe aja. Ini standar bobok sama model kolong 3F3. Nah, ya, banyak knalpot racing kalau teman-teman cek kayak samping, kolong samping atau apa, kolong yang model ninja yang ada stingernya, ada 3F3, TLO, sama pula dengan bobokan standar. Ada yang macam-macam, ada yang full plat tapi modelnya standar gitu kan. Saya kerucutin jadi dua tipe aja nih. Bobok standar, standar bobok artinya dari bahan plat, bahan ori gitu ya, dibobok, sama model ini TLO 3F3. Ya, kita mulai dari ini dulu ya teman-teman. Ini punya si Abah, ini Abah Itek nih tuh, yang dulu pernah dikirim tuh. Jarang banget dipakai nih, cuman dulu ngirim si Abah pakai, bikin video, pakai sebentar, saya lepas. Masih ada plastik-plastiknya tuh. Sekarang kelebihannya dulu nih, kelebihan di ini, di model kolong ya. Model kolong gini kelebihannya yang pernah saya alamin ya, kalau misalnya ketemu knalpot kolongannya bagus gitu, model telonya bagus gitu, di performanya istilahnya dia plug and play dalam performa. Motor standar dar lo colok tep, setting spuyer melejit motor langsung. Nggak banyak perubahan di mesinnya, kerasa banget gitu. Instannya power tuh keluar bener-bener kerasa kalau misalnya ketemu dengan knalpot bagus gitu, kolongan model bagus, walaupun itu mesinnya standar, colok knalpot ini, setting spuyer semuanya standar ya, setting spuyer lari motornya. Salah satu faktornya ya teman-teman, kenapa kalau kolongan itu, kalau knalpot kolong yang bagus itu ditempel di mesin standar, perform langsung instan, langsung keluar tuh perutnya. Oh lihat, gede kan perutnya. Coba bandingin dengan standar bobok, corongnya nggak bakal sebesar kolong. Ini si Abah dulu 37 tuh. Racing biasanya main 36, 37, 38, 39. Main segitu untuk diameter perutnya. Nah, salah satu faktornya kenapa motor bisa langsung enak, karena perutnya dia gede. Perut knalpotnya paling kecil aja rata-rata biasanya racing 36. Artinya gas buang bener-bener lebih lancar ketika lu langsung ganti pakai knalpot kolong seperti ini. Makanya powernya langsung kerasa, langsung instan. Syaratnya setting spuyer. Kemudian ada satu kelebihan knalpot kolong ya, bobotnya enteng. Nah, knalpot kolong pasti begini, bobotnya ringan. Nah, coba lu standar bobok. Nah, ini yang pakai nggak pakai leher, jauh lebih ringan inilah. Jadi sedikit banyak bobot motor lu kalau pakai knalpot model kolong ini turun gitu dibanding dengan model-model standar bobok. Kemudian ya teman-teman, kalau model kolongan begini selain lebih ringan, biasanya kan dia nyatu gitu. Kalau standar bobok kan tuh lu harus pakai packing tengah. Ya, ada kelebihan, ada kekurangannya ya teman-teman ya. Nah, untuk kolongan ini ya ini sebenarnya bukan kekurangannya, tapi penyesuaiannya gitu. Kalau kalau lu ketemu knalpot
kolongnya bagus ya, dicolok, walaupun dicoloknya di mesin standar dardar, biasanya ya sepuirnya naiknya jauh, dus. Kayak dulu kan ini waktu si Abah ngirim ke gua ya, gua tempel di si item, itu motor standar dardar, itu blok standar, head standar, pakai filter, pakai busa. Yang tadinya pilot 25 sama mainjet 150, gua colok pakai high-tech si Abah ini, sepuirnya meledak. Kenanya 37 pilot 35, main jetnya 180. Videonya ada tuh teman-teman kalau mau lihat. Begitu, buk, langsung naik sepuirnya. Jadi ya powernya instan, sepuirnya langsung mintanya langsung naik agak banyak. Kemudian ya teman-teman, salah satu kekurangan kalau lu pakai knalpot model kolong ini standar 2, jelas nggak bisa dipakai kalau di racking. Lain hal kalau lu misalnya kolong samping. Sekarang tapi video ini saya bicara tentang kolong model Telog gini, lu harus copot standar 2. Nah itu salah satu kekurangannya. 3, kalau misalnya motor lu anggaplah pelak lu pelak 17 gitu, sok lu pendek gitu, ya rawan gasruk, atau kan ada polisi tidur yang agak tinggi, gasruk pasti. Nah, kayak gini. Nah. Ini di gua aja, gua pakai pelak ring 18 ya, shockbreaker 320 belakangnya. Tetap aja kalau kena tanggul mah kadang-kadang kita harus pelan-pelan, jadi ngegasruk juga tuh. Kemudian kalau kolong biasanya identik dengan glass wool. Nah, kalau glass wool ini ya begitu namanya kalau glass wool. Jadi kadang suaranya bisa berubah-ubah, kadang glass woolnya kebakar lah, glass woolnya basah. Jadi pertama pakai enak, lambat laun seminggu 2 minggu suka berubah suaranya. Biasanya di sini penyakitnya nih. Glass woolnya habis, glass woolnya kebakar, atau glass woolnya basah. Bahkan kalau lu masang glass wool terlalu padat, beda suaranya. Terlalu longgar juga sama, beda di suaranya. Ya itu untuk kelebihan dan kekurangan kolongan ya model 3F3 ya. Teman-teman boleh tambahin. Kalau mau tambahin silakan tulis di kolom komentar. Sekarang kita bahas ini nih, model standar bobok. Nah sekarang untuk yang model standar bobok ya teman-teman, dalam artian ini bahan asli dibobok ya, bukan yang full plat gitu. Jadi ini model standar boboknya model-model apa ya, yang biasa gitu, jadi customan gitu, dari bahan-bahan asli gitu, di bobok entry level lah gitu, buat pengguna-pengguna racking leader yang masih awam. Ya untuk model standar bobok ya teman-teman, nah, standar bobok juga banyak modelnya, cuman saya kerucutin jadi 2. Yang satu toet atau potong tengah. Nah, toet potong tengah nih, full udah dipotong. Ini Ko Hendry nih yang bikin. Ini dua-duanya juga sama, ini Ko Hendry HDR semua. Ini potong tengah nih, toet no. Ada lagi kan model black samping tuh. Jadi ini nggak dipotong, rapi kelihatan dari luar, cuman dia boboknya dari samping. Kayak ini nih. Ini tadinya awalnya ini punya bos Manado ini. Ini awalnya samping, ini bobok samping bukan ya? Oh bukan, ini asli toet. Cuman kalau yang samping biasanya kan di sini kan ada las-lasan ya. Set gini. Nah, jadi ini nggak ada nih, nggak kelihatan gitu bekas potongan, dia mainnya dari samping. Itu ada 2 tipe untuk yang standar bobok toet sama potong samping sama black samping. Ya untuk performanya ya model standar bobok ini enak mana? Toet atau potong tengah atau black samping? Saya nggak mau jawab ya teman-teman, masalah enak mananya, karena itu apa ya, sensitif. Karena kan banyak juga kan yang main dari apa, pengrajin knalpot, bobok knalpot. Cuman kalau teman-teman mau jawabannya, teman-teman cari sendiri aja jawabannya. Coba teman-teman main ke dunia malam atau lihat balap, lihat drag 201 atau tuh Sera 500 meter. Teman-teman bisa lihat banyaknya mereka pakai yang mana kalau buat kejar performa. Kalau buat kejar power, banyaknya pakai yang mana? Banyak pakai potong tengah, apa pakai black samping? Nah, teman-teman ntar bisa nilai sendiri. Ya, untuk kelebihannya, teman-teman, kalau untuk toet ini, nah kalau toet apa? Model standar bobok ini.
mudah di settingnya, salah satu kelebihannya. Artinya maksudnya spuyernya nurut. Gimana ya saya ngomongnya, spuyernya nurut tuh, misal nih ada satu blok modifikasi, portingnya simpel gitu, cuman ngalusin kulit jeruk doang gitu. Air King kan standarnya kan pilot 22,5, main jet 150 ya. Cuman dihalusin doang tuh si bloknya. Nah kalau dicolok knalpot toet, paling pilotnya doang naik. Ngikut spuyernya gampang gitu. Jadi nggak meledak kayak kolongan gitu. Karena apa? Salah satu faktornya perutnya kecil. Nggak beda dengan kolongan. Nah, kelebihannya toet gitu. Jadi nyetingnya bisa dibilang lebih mudah kalau di toet dibanding dengan kolongan. Kalau toet ya kalau cuma ngalusin kulit jeruk doang, semuanya masih standar ya, tanpa bubut, tanpa apa gitu, masih pakai filter. Pilot doang paling naik, main jet paling 155, 160, jarang mungkin kalau cuma ngalusin kulit jeruk doang, paling pilot doang ya 225 atau main jet 155 gitu. Spoilernya apa, nggak terlalu besar. Efeknya apa, motor gampang dibawa, motornya masih cepet-cepet, langkah motor masih enak dibawa, masih nyaman. Beda dengan model-model kolongan lu kasih kering. Misal nih, bloknya sama. Tadi kan gua bilang kalau misalnya di model standar bobok mah paling pilot doang naik ya kalau misalnya cuma dihalusin. Tapi kalau kolongan, lu naikin pilot doang, motor lu bandang pasti. Ngang. Kalau telonya bagus ya, digasnya hing. Baru nyala udah begitu, apalagi kalau mesin panas. Efeknya apa? Kalau misalnya lu nyetingnya terlalu kering, kalau di kolongan cepat rontok si mesinnya. Banyak kan kejadian habis pakai knalpot kolong tiba-tiba mesinnya berisik, ya itu spirnya kurang. Karena dia itu salah satu faktornya perutnya besar. Nah, kalau di Telo kenapa bisa simpel? Karena perutnya kecil. Jadi nyetingnya mudah. Gampang nyetingnya. Bahkan lu sendiri, lu pribadi juga nyolok knalpot standar bobok ini pasti gampang ketemunya. Kemudian kelebihannya ya, model standar bobok ini ya, kelebihannya yang udah pasti standar 2-nya tetap terpasang. Jadi lu nggak harus copot di standar 2-nya. Beda dengan kolongan. Jadi kalau lu misalnya mau ban lu yang depan bocor, lu nggak kerepotan gitu, atau mau nyata rantai gitu, lu nggak kerepotan kalau pakai standar bobok begini. Karena standar 2-nya lu masih aktif. Nah, untuk kekurangannya ya teman-teman, kalau model standar bobok mah kekurangannya nih. Kalau yang saya rasa ya, kalau standar bobok, kalau misalnya ya nggak semua standar bobok ya, tergantung modelnya gitu, tergantung bikinnya, speknya kayak gimana. Cuma kalau speknya sedikit agak keras aja gitu, bacotnya nggak tahan. Berat, berisik banget gitu. Kayak motor saya kalau digas bener, 1 RW bisa bangun, buak gitu, berisik. Nah, cuman nggak semua model toet atau model standar bobok itu berisik, nggak semua kan. Gimana olahan dalamnya? Contohnya kayak gini, ini sama-sama nih bikinan HDR nih. Ini suaranya agak beda dari suara. Kenapa? Karena kalau yang ini murni toet nih, kosong gitu, dalamnya kosong. Nah, yang ini bisa dibilang punya Bos Manado ini. Ini sama, ini yang bikinnya kok Henry juga. Ini bisa dibilang toet banci. Kenapa bilang toet banci? Masih pakai saringan. Ini masih pakai saringan. Pakai glass wool. Di dalamnya ada glass woolnya. Beda kalau ini nggak ada glass woolnya, ini mati ini. Oh, saringannya. Jadi mati aja kosong. Nggak ada glass woolnya gitu. Kalau ini pakai glass wool. Nah, bisa nih diredam suaranya. Kalau teman-teman pengen dapat performa gitu ya, pengen enak tapi nggak mau terlalu berisik, ya bisa tiru kayak punya si Bos nih, Bos Manado. Pak Andri juga ini, HDR juga ini yang bikin. Ini pakai glass wool, ada glass wool nih. Disebutnya toet banci. Nah, tadi teman-teman udah saya jelasin ya, kelebihan dan kekurangannya menurut versi saya. Teman-teman kalau ada yang mau nambahin silahkan tulis di kolom komentar. Nah, sekarang untuk masalah performa ya, mungkin teman-teman masih bertanya, performanya enak mana sih kolongan dengan standar bobok gitu, untuk bicara powernya gitu. Itu enak mana sebenarnya? Nah, kalau untuk masalah
performa ya teman-teman ya. Nah, kalau untuk masalah performa saya bingung enak yang mana, karena itu semua banyak parameternya. Gimana settingan mesinnya, gimana portingan bloknya, gimana finishingnya. Nah sekarang kalau lu tanya antara ini sama ini lebih enak mana gitu, lebih kencang mana gitu, ya kita flashback aja tahun 2000-an. Pernah dengar kan Racking Setan SBM? Knalpotnya modelnya gimana? Model begini apa model begini? Model begini kan, knalpotnya kenceng kan, hampir nggak ada obatnya di zamannya. Nah sekarang zaman sekarang, di era sekarang, Racking kita anggap standaran dah, standaran yang paling kenceng ya. Di Sera ada standaran Racking, standaran itu yang nomor satunya time-nya sekarang udah kepala 13. Gila nggak lo? Racking standaran 500 meter time-nya 13. Pusing nggak? Kerasnya dunia Racking, pusing gitu ngejarnya. Mau bikin motor sekarang Racking standaran time-nya udah kepala 13, udah berat ya. Knalpotnya apa modelnya? Begini modelnya, standar bobok, entah itu standar di bobok atau model di plat, pokoknya modelnya begini, standar bobot. Nah, jadi untuk enak mananya ya gimana setup mesinnya, gimana finishingnya, gimana settingnya, dua-duanya sama-sama enak. Racking Setan dulu nomor 1 ya, hampir nggak ada obat. Ini modelnya begini. Nah, sekarang Racking Sera yang 500 meter nomor satunya yang time kepala 13 modelnya ini paling kencang sekarang modelnya. Ya, jadi semua punya kelebihan dan kekurangannya ya teman-teman ya. Ya, ini enak, ini kenceng, model begini juga enak, model kenceng. Cuman kalau misalnya kalau lewat hitung-hitungan ya, ini hitung-hitungan saya pribadi ya, hitung-hitungan dalam arti pengalaman saya pribadi ya. Kalau bikin blok kayak dulu di Medan main 1000 meter gitu sama model-model standar bobok gini, salah satu faktornya ya sangat berbeda gitu. Korekan blok antar kolongan dan model standar bobok itu jauhnya bumi sama langit. Kalau yang udah saya alamin ya, karakter portingannya gitu jauh banget deh. Nih saya kasih sampel, saya kasih model bocoran ya. Ini menurut pengalaman saya. Misal ya, saya bikin blok nih buat nyesuaiin blok kolongan. Nah enaknya kalau pakai blok kolongan gitu ya, kalau misalnya knalpotnya kolongan gitu, karena salah satu faktornya dia perutnya udah gede gitu ya, minimal kan udah jauh tuh beda tuh. Karena dia perutnya udah gede gini ya, korekan bloknya terutama di exhaust ya, lo durasi nggak perlu tinggi-tinggi. Di bawah 200 juga motor enak gitu, lari gitu motor, karena perutnya besar. Durasinya di bawah 200 derajat juga motor masih nyerepet gitu, enak lah gitu kan. Kan biasanya kalau motor-motor kompetisi durasinya berapa sih ya, main antara 202 sampai 210 gitu kan ya. Di bawah 200 juga kalau kolongan enak. Efeknya apa? Lu ngorek nggak usah banyak-banyak gitu, tapi lari motor. Nah, satu faktornya nih perutnya gede. Nah kalau model towet begini ya, model towet seperti ini nih, ini di awal saya bilang kan kalau misalnya bobokan towet sepuyaran urut ya, tapi tergantung spek bloknya ya teman-teman. Kalau spek bloknya sedikit agak keras meledak juga sepuyarnya. Kayak yang punya saya yang si biru sekarang udah naik lagi pilotnya. Sekarang pilotnya 45, mainnya 220, knalpotnya standar bobok, pakai filter lagi itu. Itu kalau di open meledak spoilernya sama, karena itu bloknya sedikit agak lebih tinggi durasinya. Nah kalau model towet gini dengan kolongan, tadi kan saya bilang kalau kolongan gitu durasinya nggak perlu tinggi, di bawah 200 juga enak motor. Nah kalau towet gini, lu bisa nge-push sampai 210. Kalau menurut pengalaman saya itu ya, bisa tinggi lah gitu, durasinya bisa di atas 205 juga masih pede aja. Kalau ngitung mili itu misal ya itu mili aja nih, kemarin sharing dengan Ko Handri aja bisa tembus 22 exhaustnya. Kalau model-model standar bobok ini, kenapa? Karena dianya kecil bro perutnya. Nah sekarang kalau misalnya kolongan, coba lu kolongan dikasih 22, kalau nggak jatuh-jatuhan motornya jangan 22 deh, 22,5 atau 23 deh. Kalau nggak pasti jatuh motor, kan perutnya besar. Nah itu kalau kolongan mungkin cara portingnya durasi nggak perlu tinggi-tinggi, di bawah 200 juga udah enak. Nah kalau towet keunggulannya dia bisa tinggi durasinya, bisa yang saya
alamin tinggi lah, bisa sampai 210 gitu kan. Kalau ngitung dari durasi ya. Jadi jeritnya tuh bener-bener jerit, karena salah satu efeknya exhaustnya naiknya banyak gitu. Lain hal dengan kolongan. Ya segini ya teman-teman untuk video saya ini, mudah-mudahan buat yang awam ada gambarannya gitu, apalagi buat pemula-pemula. Kalau habis modifikasi motor atau habis porting blok harian yang enaknya pakai knalpot apa gitu ya, sekarang ada gambarannya, bebas mau yang mana, dua-duanya juga enak. Mau pakai kolong enak, mau pakai kolong ya gitu, sedikit agak basah motornya, sedikit agak korek, nah sedikit agak serak-serak basah. Kalau kolongan kalau lu kasih kering gitu biasanya cepet aus si bloknya. Kalau lu tipikal pengennya motor cepet gitu ya, kering gitu tapi cepet kering tapi aman ya, standar bobok udah cukup. Bebas itu mah kembali ke teman-teman, kembali ke saya kan. Soalnya kalau knalpot kan parameternya di user gitu, pilihannya kan nggak hanya di performa, tapi dari kadang user pengennya dari suara atau dari tampilan, itu mah terserah. Mudah-mudahan video ini ada sedikit gambaran buat teman-teman. Oke, terima kasih ya teman-teman.